Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa ya. Bicara masalah tentang keikhlasan itu ternyata ada pengugurnya, ada 3 hal yang tadi harus kita perhatikan. Nah sebelum kita kasih kesempatan nanti yang berikutnya lagi guru kita menjelaskan. Nah saya mau kasih kesempatan buat jamaah yang mau bertanya nih sekarang lagi nih, boleh silakan. Angkat tangannya yuk, mau nanya. Mana yang mau nanya? Sebentar, tadi sini. Oh dari sebelah sini sekarang. Yo boleh. Mana yang mau nanya? Oh kasih Ustadz Syam, boleh Syam. Pinjam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Titi Siagian dari Majelis Taklim Al-Hidayah. Pak Ustadz, dari segmen pertama sampai sekarang nih, saya penasaran, kepo maksimal. Kepo maksimal, oh orang kepoan. Apa sih sebenarnya penyebab hancurnya rasa ikhlas yang ketiga ini? Ya Allah, ibu sama aja sama Aming pertanyaannya. Bu, tadi jawab. Ibu mau kirim salam ke buat keluarga tuh, lihat tuh. Salam-salam buat keluarga saya di Purwokerto, juga di Medan, Wih, juga Masya di Allah. Belanda, di putri Belanda, saya. luar biasa. Hello Aisyah, Florian. Wih, udah itu aja. Welcome to Indonesia. Welcome to Indonesia. Bahasa Inggris dong. Ya. Bahasa Belanda ya? Bahasa Belanda. Belanda Gak bisa dia, Nggak gak bisa. Gak bisa. Salam buat Bapak Ibu saya di Purwokerto, semoga sehat selalu walaupun sudah Amin. sepuh, hampir 90 tahun. Alhamdulillah sehat. Amin. Masya Allah, tepuk tangan dong buat ibu dong. Nah sekarang kita langsung lanjut aja, kita minta guru kita Ustadz Maulan untuk menjelaskan apa sih penyebab hancur yang ketiga keikhlasan ini. Mohon izin waktu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlas itu adalah rohnya amal. Seakan-akan kalau tidak ada ikhlas, tidak mungkin bisa. Kenapa? Karena syarat dari amal ibadah itu harus ada ikhlas. Ikhlas itu karena Allah. Sudah tadi dijelaskan di awal acara kita oleh Ustaz Syam, bagaimana ikhlas itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Yakni menghilangkan keinginan terhadap manusia. Makanya yang menyebabkan gugurnya ikhlas itu yang tadi karena pujian. Yang kedua disebabkan karena apa? Jamaah? Tamak. Cinta dunia. Kemudian pujian. Kemudian yang ketiga adalah tidak suka dicela orang. Disebabkan karena yang ketiga ini. Apa itu? Gengsi. Ibu. Ibu. Dipuji tidak dipuji aman. Makanya salat sunat itu paling bagusnya di rumah. Ya Bu ya? Tapi kenapa salat tarawih di masjid? Supaya semangat. Karena 20 rakaat ya Bu. Ada yang 20 rakaat. Ada yang 8 rakaat. Ada yang tarawihnya 2 rakaat. Imam Syafi'i. Rakaat pertama 1 Al-Quran. Jadi 2 rakaat 2 kali hatam. Nah, apa faktor-faktornya? Terjadinya ini gengsi karena tidak suka dicela, karena faktor tidak percaya diri. Yang namanya pujian tidak dipuji, dikritik tidak dikritik, santai aja. Kalau kita orang ikhlas, apapun yang terjadi pada diri kita, ya sudah, belajarlah sama Aming. Tepuk tangan dulu dong. Kok saya? Masya Allah. Dipuji tidak dipuji, dapat piala citra tidak dapat piala citra. Betul tidak? Sudah berapa film? Film udah berapa ya? Alhamdulillah udah berapa Ustadz ya? Puluhan kali. Udah pernah dihitung? Iya, nggak pernah dihitung, sama kerja aja, ikhlas aja lah. Wah. Ini orang yang minder, tidak percaya diri, ini bahaya. Inilah yang menyebabkan senantiasa butuh pujian, tidak mau dikritik. Sehingga bisa jadi ikhlasnya runtuh. Saya pernah kaget, ada, maaf yang tidak usah disebut, ngomongin orang dong. Ya, jadi pelajaran besar buat saya sebenarnya. Tiba-tiba ada orang gini. Ayo, ambil, bantu orang, ikhlas. Saya bilang kata, enak banget ini nyuruh-nyuruh orang, baru dia tidak mengangkat-angkat. Ibu bantu dong orang, ikhlas Bu, ikhlas. Udah maksain. Tidak bisa. Bu,
Ikhlas ya Bu? Udah ikhlas? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah ikhlas? Innalillahi wa inna ilaihi. Ngapain orang lain? Apalagi merasa rendah diri. Jadi sebenarnya tidak ada pengaruhnya baik dipuji maupun dikritik. Kalau orang ikhlas aman. Tetap ikhlas. Tetap Tapi ini ikhlas. yang bahaya yang ketiga nih. Yang ketiga ini kalau ini jelas-jelas. Karena pasti pengennya kelihatan lebih dari yang lain. Karena gengsi ini bahayanya luar biasa. Si itu nyumbang tadi berapa? 1 juta. Oh 1 juta. Kalau gitu gue nyumbang 2 juta. Nah itu cuma karena pengen gengsi doang ya Bu ya. Nauzubillah ya Itu siapa Allah. nih? Ada yang begitu saya pernah dengar. Ustadz makasih banyak jazakallah khair ya Allah. Atas penjelasannya mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Saya mau kasih kesempatan kalau tadi sama Aming sekarang sama Evelyn. Evelyn ada yang mau ditanyain nggak? Silakan. Saya sendiri sih sebenarnya pengen banget berusaha untuk ikhlas ya dan belajar juga gitu. Tapi ya namanya kita suka khilaf ya. Jadi pasti ya ada ngungkit-ngungkitnya gitu. Pasti ngungkit-ngungkit terus jadi kayak suka emosi sendiri gitu kan. Jadi itu gimana ya cara untuk membuat kita lebih Cari amalan mungkin cari dan doanya amalan, juga ya. dari supaya doa, hal itu nggak terjadi. ya biar senantiasa biar bisa Istiqomah. lebih ikhlas gitu, biar bisa Nah. lebih Ya Masya Allah. bisa melalui hal-hal yang lebih berat lagi dengan ikhlas gitu. Iya Masya Allah. Ngerti-ngerti kita nangkep maksudnya nih. Ibu-ibu ketawa-ketawa aja ya Bu. Emang ibu enggak? Suka ngungkit-ngungkit suami enggak Bu? Suka, sering kan? Nah bener. Nah ini sama-sama kita belajar nih. Langsung aja kita minta guru kita menjelaskan deh. Mohon izin punten Abi Maki silakan. Waktunya. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di sini. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdausil A'la. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Memang yang namanya setan, subhanallah, itu akan menggoda begitu kita mau niat baik, setan menggoda. Saat kita sedang mengerjakan amal baik itu, setan menggoda. Setelah selesai mengerjakan amal baik itu pun tetap setan menggoda. Mengerikan sekali. Karena yang namanya setan ini tidak akan pernah membiarkan walaupun 1 detik kita ingin melakukan kebaikan. Tidak, kata setan. La ughwiyannahum ajma'in. Pokoknya aku akan sesatkan semuanya. Jadi jangan dikira orang yang mau berbuat baik itu dibiarkan oleh setan. Dengan mengatakan, saya mau salat tahajud, setan datang. Besok saya mau infak, setan datang. Mau melakukan kebaikan aja, setan itu apa? Sudah datang menggoda. Ketika sedang melakukan kebaikan saja, setan pun menggoda. Subhanallah, besok pokoknya Jumatan saya mau ngasih nih 500.000 nih mumpung Ramadan. Dalam perjalanan saja, dalam jalan, duduk sudah disiapkan. Begitu datang, subhanallah, apa itu namanya? Tromolnya itu ya. Langsung pikiran, kata setan mengatakan, jangan 500 kebanyakan, masjidnya bagus, 200 saja. Saya begitu tuh, lewat. Begitu lewat, mau diangkat lagi. Kayaknya 200 juga kebanyakan ini, 50 aja 50. Subhanallah, yang tadinya sekian maka akan jadi apa? Akan jadi punten, akan jadi bahkan mungkin tidak jadi. Kenapa? Setan menggoda saat kita mengerjakan. Ikhlas, aman, masuk, alhamdulillah aman nih. 500 masuk, nggak ada orang. Begitu keluar dalam hati bilang gini, andai mungkin ada orang lihat nanti ya, kayaknya ada yang lihat tadi. Biar mereka tahu, untung mudah-mudahan dia lihat merah-merah yang saya masukkan tadi. Berharap ada orang yang melihat saja, luntur itu. Luntur itu. Kalau misalnya, saya mau duha nih, biar nggak ada orang, saya masuk ke tempat yang mananya tertutup, terkunci atau layar. Masuk, tutup layarnya. Sholat duha sendiri, Allahu Akbar. Aman, dalam hati mengatakan, mudah-mudahan ada pengurus masjid lewat sini dan dia bilang, hebat ini orang sampai nggak mau ketahuan, nutup sendiri. Hancur ibadahnya itu. Berharap ada orang yang melihat, walaupun dia sedang melaksanakan, hilang. Maka tidak ada yang paling berat dalam hidup ini kecuali mempertahankan apa yang telah kita lakukan. Mempertahankannya, subhanallah. Hal ini yang luar biasa dan ini paling sangat berat. Sahabat kami tiba-tiba hari Jumat ini masih ingat sebagai pelajaran saja. Abi Maki mau Jumat di mana? Saya bilang saya mau di Bintaro. Ikut dong, kenapa? Pokoknya nanti rahasianya ada. Datang, langsung saya bawa, berangkatlah ke Bintaro. Tiba-tiba apa? Dalam perjalanan saya tanya kenapa? Ini saya baru nyumbang ke masjid, kadang-kadang masjid suka diumumin. Saya daripada nanti bangga dan ria, saya mendingan sholat Jumatnya di tempat lain aja. Makanya saya ikut. Ayo ikut, subhanallah. Itu berkatnya luar biasa. Tapi begitu selesai Jumat naik mobil dia langsung gini. Astagfirullahaladzim susah. Kenapa? Begitu saya di masjid tiba-tiba saya dalam perasaan udah diumumin belum ya di masjid di sana. Astagfirullahaladzim. Masih juga susah.
Masih juga maka yang paling berat itu doanya apa kira-kira ya? Maka para ulama mengatakan doa al-karb, doa kesulitan yang harus kita hadapi adalah ketika menghadapi keikhlasan ini, menjaga keikhlasan ini. Maka para ulama langsung memasang doa paling menyulitkan dalam kehidupan, itu yang dipasang. Maka dikatakan ini ada doa karb. Punten, baik-baik semua hafal doa ini. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Itu doanya. Subhanallah, padahal doa itu adalah doa seorang yang dalam kesulitan. Ketika menghadapi saya tuh tidak bisa ikhlas bagaimana? La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul azimul dikatakan la ilaha illallah azimul halim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Itu kata-kata yang luar biasa, hebat. Abi Maki tadi kepanjangan saya. Ada yang pendeknya enggak? Gampang. La ilaha illallah, itu kekuatan untuk menjadikan keikhlasan. Saya enggak bisa nyebut la ilaha illallah juga. Gampang saja. Allah, 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 bilang gitu dan ikhlas. Saya enggak bisa nyebut Allah juga, wafat aja. Iya. Nyebut Allah aja enggak bisa. Sekarang punten bahasanya. Bagaimana kadang nyebut Allah aja nggak bisa. Kadang Allah, Allah, Iya, Allah betul, begitu. betul, betul. Iya. Makanya dengan fasih menyebut nama Allah dengan cinta. Allah, 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 Allah. Allah. Itu adalah keikhlasan yang akan masuk dalam jiwa ketika Masya menyebut Allah. nama Allah dengan cinta. Masya Seperti itu. Allah. Ini benar-benar ya Bi ya. Memang sulit banget untuk mencoba untuk ikhlas. Betul. Itu udah dicoba dari rumah udah berangkat bareng supaya nggak dengar. Sampai sore pengen denger juga. Udah diumumin belum ya? Ini Masya Allah, jazakallah khair. Ini pelajaran banget buat kita nih Abi nih. Ya Allah, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih, waktunya kita mendengarkan yang udah lama kita jarang dengar lagi nih. Apa sih? Ada kisah inspiratif yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Mohon izin waktunya Ustadz Syam, silakan. Seorang waliullah, seorang yang amat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika di malam tahajudnya berdoa kepada Allah di keheningan malam di atas sajadah yang sangat dingin, di tengah ketenangan daripada hiruk-pikuk dunia, dia meminta kepada Allah, "Ya Allah, berikan saya kebaikan berupa tunjukkan saya kepada siapa saya harus memberikan sedekah malam hari ini." Di tengah malam dia pun meminta kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkan saya jalan berbuat baik, saya ingin bersedekah, tunjukkan kepada siapa saya harus mengeluarkan sedekah saya ini." Setelah dia berdoa, setelah melaksanakan doanya, melaksanakan sholatnya, dia pun keluar daripada rumahnya. Di jalanan yang sepi dia pun menemukan seorang pria yang sedang duduk di sana. Dia pun memberikan sedekahnya. Dalam hati berkata, "Inilah yang ditunjukkan Allah kepadaku." Seorang pemuda yang duduk, mungkin dia tidak punya rumah, mungkin dia tidak punya apa-apa. Aku langsung berikan sedekah kepadanya, kata waliullah tersebut. Keesokan harinya di pagi hari ternyata di pasar ramai terdengar cerita. Cerita apa? Semalam ada orang bersedekah kepada pencuri. Bersedekah kepada pencuri. Dalam hatinya, "Ya Allah, sedekahku salah alamat. Kenapa saya bersedekah kepada orang yang telah berbuat buruk, kepada seorang pencuri?" Akhirnya pada malam kedua waliullah ini meminta lagi kepada Allah, "Ya Allah, malam ini tolong sedekahku jangan salah alamat lagi. Kemarin aku minta maaf, aku bersedekah kepada orang yang jahat, orang yang buruk, dialah pencuri. Malam ini aku akan bersedekah lagi, ya Allah, tunjukkan aku jalannya, siapa orang yang paling berhak untuk aku sedekahi." Akhirnya dia pun keluar dari rumahnya melalui jalan-jalan yang sempit, melalui jalan-jalan yang gelap, hingga akhirnya ditemukan seorang wanita yang duduk di sana. Akhirnya dia berkata, "Mungkin dia adalah seorang janda yang memang patut untuk aku santuni, memang dia patut untuk aku sedekahi." Diberikan hartanya kepada wanita tersebut. Keesokan harinya ramai di pasar. Ternyata apa? Yang disedekahi di malam keduanya adalah seorang pekerja tunasusila atau seorang PSK. Dia berkata, "Ya Allah, salah alamat lagi sedekah saya yang kedua." Di malam ketiga, "Ya Allah, hartaku sudah mau habis, yang aku mau sedekahkan sudah hampir habis. Tolong malam ini jangan sampai salah alamat lagi, ya Allah. Tunjukkan aku orang yang memang pantas untuk aku sedekahi." Di malam yang dingin dia pun keluar kembali di malam yang ketiga. Lalu didapatinya seorang yang berbadan segar sehat, namun dia mengatakan, "Tapi ini petunjuk Allah. Walaupun dia sehat dan segar, tapi ini adalah petunjuk Allah. Aku berikan saja hartaku kepadanya. Ya Allah, mungkin dia memang tepat untuk mendapatkan sedekahku." Keesokan paginya di pasar terdengar berita heboh. Ada seorang yang bersedekah di malam hari tadi malam
kepada orang yang paling kaya di kampung itu. Lalu dia berkata, ya Allah, saya 3 kali 3 malam saya ingin bersedekah dengan ikhlas, akan tetapi selalu salah alamat sedekah saya. Malam harinya dia pun bermimpi didatangi oleh seorang malaikat yang memberikan petunjuk kepadanya dan berkata kepadanya, wahai engkau seorang kekasih Allah, engkau tidak salah alamat. Di malam pertama engkau bersedekah kepada siapa? Seorang pencuri. Ketika engkau bersedekah kepadanya, akhirnya pencuri itu tidak jadi untuk mencuri karena dia sudah mendapatkan harta yang diinginkannya. Di malam kedua engkau bersedekah kepada seorang siapa? Wanita PSK, seorang wanita tunasusila. Engkau bersedekah kepadanya, engkau pikir engkau salah alamat, ternyata tidak. Ketika engkau berikan hartamu kepadanya, akhirnya dia memutuskan untuk berhenti karena dia dapat mendapatkan harta ataupun sedekah tanpa harus melakukan pekerjaan yang kotor. Di malam ketiga engkau mengira dirimu telah salah besar memberikan sesuatu kepada orang kaya yang paling kaya di kampung itu. Ternyata engkau tidak salah, wahai kekasih Allah. Engkau memberikan harta sedekah kepada orang kaya dan ternyata orang kaya tersebut adalah orang kaya yang pelit. Ketika dia mendapatkan harta darimu, sedekah daripada orang lain, dia pun tersadar bahwasanya engkau saja bukan orang yang terlalu kaya mampu memberikan sedekah. Mengapa dengan aku yang diberikan oleh Allah kekayaan ataupun harta yang banyak ini, kenapa aku tidak mampu bersedekah seperti orang itu? Bersedekah di malam hari. Lihat, Allah Subhanahu wa taala ketika kita berusaha untuk memurnikan niat, Allah yang akan menunjukkan amal ibadah kita. Dan siapa yang berniat karena Allah Subhanahu wa taala, sungguh pahala dari Allah jauh berlipat ganda daripada apa yang pernah kita bayangkan. Ketika kita berbuat baik, niat ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan pujian, bukan berbuat karena tamak, bukan berbuat karena gengsi, semata-mata lillahi ta'ala, maka ketika Allah mencintai hambanya, Allah akan menyerukan kepada Jibril, wahai Jibril, aku cinta kepada si fulan. Lalu Jibril menyerukan kepada seluruh malaikat, wahai para malaikat, Allah cinta kepada orang itu. Lalu para malaikat itu menyerukan kepada seluruh penghuni langit, wahai penghuni langit, Allah cinta kepada hamba tersebut. Dan penghuni langit tersebut menyampaikan kepada seluruh penghuni bumi, wahai penghuni bumi, Allah cinta kepada si fulan tersebut. Dia adalah orang yang dicintai Allah, maka orang tersebut akan menjadi kekasih Allah dan menjadi orang-orang yang dicintai di muka bumi ini. Amin, Insya ya Allah, Allah. mudah-mudahan kita Amin. bisa menjadi orang-orang yang Amin ikhlas. ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Satu pelajaran yang berharga yang saya dapatkan, maksudnya pada saat kita mau bersedekah kepada orang lain, kita nggak usah pikirin Betul. ya. Berikutnya Bukan urusan bagaimana, kita. entah ini dia siapa, Iya. bagaimana. Kalau mau sedekah udah sedekah aja secara Betul, ikhlas. insya Tapi tadi Allah. ada bagus dari Ustadz Maulana menyampaikan kalau memang mau zakat, mau apa, Iya, serahkan lembaga. pada lembaga. Betul, Dan dia lebih insya Allah. fasih, lebih paham Iya. kepada siapa akan dia mendistribusikan. Ini Masya Allah luar biasa. Jazakallah khair, makasih Sama-sama, banyak Mas Ustadz Fadli. Syam atas penjelasannya, atas kisahnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Buat semua jamaah yang ada di rumah nih, setelah ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang sudah komentar di akun Instagram Islam Itu Indah di @islamituindahttv. Nah, buat jamaah yang punya pertanyaan bisa langsung komen di akun Instagram kita karena setelah ini insya Allah akan dibahas oleh para guru-guru kita nih semuanya insya Allah ya. Jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an